Halo, halo komunitas semuanya. Apa kabar nih? Aduh, udah mulai banyak nih yang join. Ayo mungkin dari teman-teman komunitas bisa ajak komunitas-komunitas lain untuk join prime time kali ini. Ayo. Wih, halo nih Rehan. Oke, ada Bro Haikal. Apa kabar Haikal? Alhamdulillah baik-baik. Kalau lu sendiri gimana? Kalau kamu sendiri Aduh, gimana Rehan? aku juga cukup baik sih kabar hari ini. Aduh, udah mulai rame nih Kal. Wih, udah mulai rame nih chatnya. Halo Muhammad Mufti. Apa kabar Wih, nih? ada ada Muhammad Mufti. Wah, udah mulai banyak nih kalau yang join. Emang sebenarnya kita mau ngapain sih Kal hari ini tuh? Tentunya pasti mau ada prime time malam ini. Ya pasti rame lah gila. Siapa sih nggak mau nonton prime time? Yoi, bener. Nah, acara yang ditunggu-tunggu guys. Nah, kita Betul udah banget. Wih, kedatangan Nadif guys. halo Nadif. Halo, baik Kak Brian. Lagi kayak Halo karena Nadif. sudah mulai memasuki waktu jam 19.00 ya guys. Kayak akan kita mulai acara pada malam hari ini. Benar gak? Gimana Oke nih kalau guys. dari Nadif udah siap belum? Ah, Siap dong. oke. Lanjut ya guys ya. Untuk Oke. teman-teman semua, selamat malam komunitas. Semoga kabar kalian baik-baik aja dan semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, semoga komunitas pada sehat selalu ya. Nah, kalian tahu nggak sih malam ini pastinya kita mau ngapain nih malam ini? Udah pada tahu nggak sih Pastinya pastinya? dong. Iya, betul banget ya, Kak. Nah, jadi bagi yang baru join atau yang belum tahu nih, jadi malam ini kita akan mengadakan acara prime time. Nah, prime time apa sih? Prime time adalah sebuah program mahar yang dilakukan oleh Divisi Minat Bakat dari Manika yang bertujuan untuk menampung minat dan bakat mahasiswa ilmu komunikasi, baik mau bidang akademik maupun non akademik, gitu. Terus gimana nih, Haikal? Betul banget nih. Tema yang diangkat oleh prime time malam ini tahu nggak apa? Nih, jadi Aduh, tema apa ya, yang Kak? diangkat di prime time malam ini tuh meningkatkan minat baca masyarakat di tengah semakin mudahnya akses bacaan dengan harapan agar mahasiswa ilmu komunikasi baik yang belum memiliki maupun yang sudah memiliki minat dan bakat dalam bidang literasi agar dapat menumbuhkan minat membaca pada diri mereka gitu serta diharapkan dapat menjadi inspirasi mahasiswa ilmu komunikasi lainnya untuk memulai karir sebagai seorang penulis Betul, betul, betul. gitu. Menarik banget gak sih tema pada prime time kali ini? Menarik banget dong. Oke, nah tentunya dengan tema yang udah menarik gini, kita juga ngundang narasumber atau pembicara yang juga menarik banget, yaitu di sini udah kita kedatangan Nadif Firdausi yang sekaligus adalah penulis novel. Apa kabar Nadif? Baik banget, Alhamdulillah. Moderator gimana nih kabarnya? Kabar aku baik-baik. Gimana nih Bro Haikal? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya lagi kurang baik. Nggak lah, bercanda-bercanda. Kalau misalnya namanya prime time itu harus suasana itu semangat dan vibe-nya itu pasti vibe-vibe yang positif gitu. Betul banget nih. Jadi kita mulai acara pada malam ini dengan penuh semangat ya guys ya. Oke, mungkin kita Betul. bisa langsung diskusi pada malam kali ini gitu ya. Mungkin dari pertama-tama nih aku pengen nanya kamu nih, Div. Kamu ini kan seorang penulis novel gitu. Tapi sebenarnya ini kamu itu suka menulis aja atau juga suka membaca buku sih sebenarnya? Sebenarnya aku suka dua-duanya sih, menulis suka, membaca suka. Cuma kalau membaca tuh aku tergantung dari topik bacaannya, genrenya gitu. Jadi kalau menurut aku menarik ya aku baca gitu. Oke, oke. Keren juga ya. Oke, mungkin iya keren sih. Aku mungkin penasaran juga nih, Div. Kamu pertama kali mulai menulis itu dari kapan ya? Awal mulai nulis itu kelas 8 SMP, ya. Hmm, udah lumayan lama juga ya.
tadi dari kelas Iya. 8 SMP itu kamu kan berarti berarti masih banyak penuh kesibukan sekolah ya dan lain gitu. Sebenarnya itu kan untuk memulai sebuah apa ya menulis itu kira-kira udah mulai menulis secara profesional atau sebagai nulis-nulis ya sebagai rekreasi aja gitu. Kalau dari kelas 8 itu mulai nulis-nulis aja sih. Kalau mulai profesionalnya itu kelas 1 SMA. Oh, oke, sudah SMA ya. Oke Nadif, nah aku pengen nanya nih, yang paling kamu suka dari menulis dan baca buku apa sih, Dif? Oke, kalau dari menulis tuh yang paling aku suka tuh menuliskan kayak media atau sarana buat mengekspresikan diri ya. Dengan menulis tuh kita bisa nuangin perasaan, segala hal yang ada di otak kita yang tadinya cuman bayang-bayang bisa jadi ada wujudnya tulisan gitu. Kalau membaca sendiri buat aku yang aku suka itu apa ya kalau konteksnya dalam baca cerita atau novel itu seolah-olah kayak aku masuk ke dalam ceritanya gitu. Jadi kayak bayangin visualisasi dari apa yang aku baca. Berarti bisa dibilang bahwa dengan membaca buku tuh apa ya melatih imajinasi kita, benar nggak sih Nadif? Iya, bener banget. Oke, oke, itu juga cukup menarik ya, itu manfaat yang bisa kalian dapat gitu dengan baca buku. Bener gak, Haikal? Menarik, menarik banget, bener banget. Mungkin aku penasaran nih, kan kamu yang dari awalnya kan kayak nulis-nulis sebagai iseng-iseng doang gitu atau rekreasi doang. Mungkin aku penasaran kayak gimana sih awalnya kamu tiba-tiba bisa jadi atau berniat menjadi penulis profesional gitu kayak akhirnya kamu memutuskan kayak kamu bakal jadi seorang penulis gitu. Ya, jadi waktu itu kan waktu kelas 8 SMP itu tahun 2016 itu kan ada film yang lagi tayang nih, judulnya tuh Rudy Habibie. Nah, waktu itu aku nonton di bioskop. Ya, menurut aku kan filmnya bagus ya, selain menghibur juga memotivasi. Nah, dari situ aku tuh penasaran sama novelnya, karena itu kan film Rudy Habibie itu diadaptasi dari novel judulnya Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner karya Gina Esnur. Nah, habis itu kayak ada waktunya aku lagi keluar atau jalan-jalan, akhirnya nyempetin ke Gramedia beli novelnya. Setelah baca novelnya sampai selesai tuh tiba-tiba kayak apa ya terlintas pikiran gitu di otak aku tuh kayak apa ya kalau misal aku buat cerita yang ngerangkum kisah hidup aku dari masa kecil sampai sekarang kayaknya bagus nih. Nah, dari situ akhirnya aku mulai baca-baca buku yang lain buat referensi dan mulai nulis secara perlahan dan alhamdulillah bisa jadi novel beneran. Dan dulu sempet pesimis juga, takut tulisannya cuma jadi file nganggur doang di laptop, tapi seneng banget sih bisa jadi novel gitu. Oke Nadif, itu menurut aku keren sih kamu juga bisa apa ya berani gitu akhirnya gak cuma nulis tulisan itu gak cuma tersimpan di draft tapi juga akhirnya bisa jadi buku gitu. Nah Nadif, kira-kira aku pengen tahu nih, kira-kira kan kamu udah mulai nulis itu dari satu SMA kan untuk secara profesional. Nah sebenarnya berat nggak sih kamu menjadi penulis dikala kesibukan kamu sebagai siswa SMA pada saat itu ataupun sekarang gitu sebagai mahasiswa? Ya, kalau soal berat enggaknya jadi penulis di masa sekolah atau kuliah itu menurut aku kembali pada pribadi masing-masing sih, seberapa padat aktivitas keseharian yang kita lakuin. Kalau berdasar pengalaman aku tuh nulis kalau waktunya lagi senggang. Jadi semisal kalau aku ada suatu hal kegiatan yang lebih prioritas kayak sekolah, kuliah, tugas atau semacamnya itu aku duluin. Jadi baru nanti kalau ada waktu yang kosong, senggang, di mana aku tuh kayak bener-bener gabut, nggak ada yang ngajak main, nongkrong, atau udah bingung mau ngapain, ya di waktu itulah aku nulis. Nah, kalau nulisnya sendiri sih kadang di rumah, kadang juga keluar nongkrong sambil nulis. Oke, oke, aku paham, Pak. Itu menarik sih, menarik. Dan aku dengan apa ya, apa yang diceritakan Nadif itu aku juga menimbulkan pertanyaan baru gitu. Sebenarnya kamu ada ini nggak sih struggle tersendiri gitu? Misalkan dari orang tua gitu, apakah orang tua menyetujui itu dengan kamu sebagai penulis profesional gitu? Kalau mulai awal iseng-iseng nulis, emang awalnya nggak bilang ortu sih, tapi begitu
kayak udah nulis dan tulisannya tuh udah sebanyak apa ya, udah bisa dijadiin buku gitu, baru bilang gitu. Nah ya Ortu sampai saat ini support aja sih, nggak ada masalah. Oke, berarti bisa dibilang orang tua Nadif cukup suportif ya untuk apa ya, mendukung kamu ya. Ya, Oke, ya. gimana nih Haikal? Oke, mungkin aku ada pertanyaan nih, aku penasaran gitu kayak kamu kan nulis udah lumayan lama ya. Kayak kira-kira udah ada berapa karya atau buku gini yang kamu udah tulis sejauh ini? Sejauh ini buku yang aku tulis tuh udah 3, yang 2 buku udah terbit, yang 1 masih dalam proses penerbitan nih. Jadi yang baru ditunggu aja ya bukunya. Berarti masih ada karya yang belum dirilis gitu ya? Iya benar. Oke guys, untuk teman-teman komunet ditunggu guys karya selanjutnya dari Nadif. Ya. Bener banget. Aku penasaran nih, kira-kira itu kapan, Div? Tahun ini kah atau tahun depan? Aku belum tahu sih kapan, tapi ya semoga bisa cepet lah ya. Oke, Amin deh, ditunggu guys. pokoknya. Ditunggu ya guys, karya selanjutnya dari Nadif. Oke nih Nadif, ngomongin karya Nadif nih, aku pengen tahu dari karya-karya, dari 3 karya yang udah kamu buat gitu, ada nggak sih salah satu gitu menjadi karya favorit kamu, Nadif? Sebenarnya kalau favorit sih favorit semua ya, soalnya kan karya bikinan sendiri. Tapi ini kan ditanya paling favorit ya, kalau paling favorit itu buat aku yang saat ini masih dalam mau proses penerbitan, itu judulnya Cucu Intelektual Tribute to B.J. Habibie. Oh berarti ini bisa dibilang apa ya? Ada mengambil inspirasi dari pertama kali kamu mulai menulis ya, Nadif? Yang tadi kamu Iya, bilang. Oke, gimana nih menurut kamu? Bagus nggak sih Kal judulnya Kal? Menurut aku bagus sih, karena kayak dia kayak, karena biasanya emang kayak gitu, kayak karya yang dari awal tuh biasanya yang bener-bener paling tertanam di dalam hati kita gitu, kayak bener-bener paling bermakna gitu buat kita. Mungkin aku aku penasaran juga nih nanti. Kayak sejauh ini nih, kamu kan udah menjadi penulis ya, kayak ada dari hobi kamu nulis. Aku pengen nanya, kayak manfaat apa gitu yang berdampak ke kehidupan kamu gitu dari kamu menulis atau dari kamu membaca buku gitu? Oke, kalau manfaat nulis sama baca yang udah aku rasain ya dari menulis tuh, aku kayak bisa lebih mudah buat mengingat sesuatu gitu. Misal kayak kita ngerangkum materi kuliah gitu kan, secara otomatis tuh dengan menulis kita bisa ingat sendiri. Sama menulis tuh buat aku jadi bikin apa ya, lebih produktif, yang mungkin tadinya gabut nggak tahu ngapa-ngapain dan pengen ada kegiatan yang baru gitu, akhirnya nulis gitu. Kalau membaca sendiri buat aku ya bisa dapat banyak insight sih dari apa yang dibaca. Sama membaca juga sama kayak menulis, bisa memperkaya wawasan, nambah ingatan. Sama membaca itu kan bikin kita nggak terjadi salah paham ya, soalnya kan kita pasti pernah nih terjadi konflik atau masalah itu karena salah paham atau miskomunikasi yang disebabkan kita tuh literasinya kurang atau bacanya nggak teliti gitu. Oke, berarti bisa dibilang banyak banget ya manfaatnya, terutama mungkin ya ini buat komunitas yang menghadapi kesulitan dalam mengingat ataupun ya mempelajari materi-materi, mungkin bisa ditingkatkan minat bacanya ya teman-teman gitu, karena kayak tadi bilang lagi gitu, jadi dengan membaca banyak banget manfaat yang bisa diambil gitu, bener nggak Kak? Benar banget dong. Kayak buat kalian yang masih pada kayak susah-susah nih pada ngafalin tugas, mending dari sekarang ditanemin tuh kayak minat baca kalian biar bisa lebih lancar lagi untuk ngafal-ngafalinnya. Bener nggak sih, Ge? Betul. Nah, ini aku dari kita habis ngomongin karya-karya, habis ngomongin kamu sebagai penulis, aku pengen apa ya? Pengen masukin gitu, ada satu isu yang mungkin belum banyak orang tahu tapi cukup penting gitu isunya, di mana karena semakin majunya era digital ini, semakin banyak teknologi berkembang, akhirnya membuat akses bacaan itu semakin mudah dan luas gitu kan. Nah, tetapi di antara akses tersebut tentu saja kan pasti ada akses yang legal dan akses yang ilegal gitu. Nah, menurut kamu nih, Dim, bisa ini nggak kasih pandangan kamu terhadap isu tersebut gimana?
Ya, oke. Kalau pandangan aku ya terhadap akses bacaan yang sekarang tuh makin mudah itu kan ada yang legal dan ilegal. Kalau dari aku sih tinggal bagaimana sih dari diri kita tuh bisa nanemin mindset buat mencari bacaan tuh dari platform yang legal. Karena soalnya apa ya sekarang tuh kebanyakan pada pengen gratisan doang, udahlah nyari PDF novel di Telegram biar gratis atau nyari buku yang cetakan bacakan di Shopee banyak murah atau semacamnya. Jadi intinya apa ya kita tuh bayangin aja kalau diri kita tuh yang buat karya itu emang mau karya kita tuh nggak dihargai. Jadi penting banget dibuat kita tuh mengakses apa bacaan tuh secara legal atau beli yang resmi. Oke, oke, berarti apa ya, cukup penting ya untuk bagi seseorang ya, bagi kita semua lah untuk apa ya, menanamkan gitu mindset bahwa kita tuh harus membaca buku dari akses yang legal. Gimana nih Kak? Aku setuju banget sih karena dengan apabila semakin banyak orang yang menanamkan mindset kalau untuk mengakses suatu karya itu dengan yang legal karena jadi semakin banyak juga nih orang yang memiliki jadi minat dan apa ketertarikan untuk menulis dan membuat karya itu pasti meningkat gitu karena karyanya dihargai dari yang legal itu karena kalau misalnya orang udah susah-susah bikin karya tapi akhirnya diakses dengan ilegal kan pasti menurunkan minat masyarakat juga nggak sih kayak untuk udahlah ngapain bikin karya orang karya gue nanti juga nggak dihargain gitu sama orang lain. Jadi aku setuju sih sama statement dari Nadif tadi. Betul, betul. Dan aku mau nambahin Haikal juga nih. Dan dengan banyaknya orang yang semakin banyak tertarik untuk menjadi penulis, mengeluarkan karya tulisnya, otomatis bacaan-bacaan yang bagus akan semakin banyak ditemuin, bener gak? Tuan Berponet. Bener kan? Nah, makanya mulai dari sekarang nih, mulai tanamin lah dalam diri kita untuk membaca atau akses apapun lah, gak cuma bacaan, tapi musik, film, video atau apapun itu dari akses yang legal, seperti itu. Oke, mungkin aku juga penasaran nih Nadif. Kayak kamu kan udah ya bisa dibilang cukup berpengalaman lah ya jadi penulis gitu. Maksudnya lebih lebih lah ada pengalaman ya dibanding masyarakat atau komunitas lainnya gitu. Mungkin aku pengen nanya nih, kayak kamu punya nggak sih tips and trick atau saran gitu yang bisa kamu kasih untuk komunitas lainnya kayak untuk menjadi seorang penulis gitu? Kalau tips and trick dari aku ya buat jadi penulis tuh yang paling pertama dan paling penting tuh harus sering banyak baca dulu sih karena kita kan nulis perlu bekal, perlu asupan buat nulis. Jadi dengan membaca karya orang lain itu misal kita baca novel, jadi saat baca tuh kita kayak sambil menganalisis gitu loh, kenapa sih kok penulisnya bisa cerita kayak gini, dia bisa nyambungin paragraf sama dialognya, kenapa dia bisa nyeritain karakter tokohnya kayak gini sama kok pemilihan katanya kayak gini dan semacamnya. Jadi intinya tuh kalau udah banyak membaca itu kan memperbanyak kosakata di otak kita sama kita udah ada bekal itu bisa mulai nulis. Nah kalau kemahiran nulis sendiri nanti akan meningkat tuh seiring jam terbangnya tinggi. Jadi makin sering latihan nulisnya jadi makin satset gitu, otak udah nggak nge-lag mau nulis apa. Nah sebenarnya kalau soal tips and trick nulis, aku ada konten di blog aku sama di Instagram Guidelines itu judulnya cara menulis buku atau novel. Nah di situ aku udah jelasin tuh step by step dari awal nulis sampai gimana caranya biar terbit. Nah itu nanti bisa dibaca sendiri. Soalnya kalau dijelasin panjang lebar di live ini ntar malah jadi kayak webinar gitu ya. Gitu sih dari aku. Oke, bagus, bagus. Berarti apa ya, bisa kamu juga banyak menemukan referensi atau inspirasi gitu dalam tulisan kamu dari bacaan-bacaan yang udah kamu baca sebelumnya, benar ya Nadif? Iya benar. Ya, berarti buat teman-teman komunitas yang tertarik untuk menjadi seorang penulis gitu, ya bisa tadi didengarkan tadi Nadif bilang apa, berarti kita bisa cek di IG-nya Nadif guys dan blog-blognya, bener gak Kak? Bener banget nih. Mungkin kan tadi kata Nadif kan kalau pengen menjadi apa salah satu sarannya kan kayak kamu harus membaca buku dulu gitu ya. Mungkin bisa banget dibuat komunitas lain kalau ingin memulai nulis membaca nyari inspirasi dari bukunya Nadif yang udah keluar gitu biar. Betul banget Haikal. Ya, Belum tahu kapan. Betul banget. Atau mungkin itu aku mau nanya nih Div.
Itu berarti mungkin salah satu ini juga, kayak kamu juga dulu mungkin kayak gitu kah? Kayak kamu di awalnya kamu membaca buku dulu, terus mungkin kamu jadi terinspirasi untuk menulis gitu. Jadi mungkin itu berlaku ke diri kamu juga ya, Nadif? Iya, dulu awalnya aku juga gitu. Oke, mungkin dari Rehan gimana nih, Han? Ya dari aku mungkin aku juga udah cukup puas gitu diskusi sama kamu dan jujur aku banyak dapet insight dan ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa aku terapin juga di hidup aku gitu, kayak misalkan aku bisa membaca gitu untuk meningkatkan ingatan aku supaya aku juga mendapat pemahaman yang baik yang baru gitu, dan ya menghilangkan miskonsepsi tadi yang disebut tadi sebelumnya. Dan kayaknya karena udah banyak diskusi kan otomatis kayaknya dari teman-teman komunitas nih mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang mungkin ingin ditanyakan gitu ke Nadif, bisa langsung ditulis di kolom chat box guys gitu. Wih, Oke, udah muncul nih sudah pertanyaan pertama. bacain ya Kal. Oke, jadi pertanyaan dari Kevin Hamilton Nadif nih, Kak mau nanya nih, rintangan terberat jadi penulis sekaligus mahasiswa apa sih? Oke. Gimana tuh Nadif? Oke, sebenarnya itu soal cara kita bagi waktu aja sih, sama pokoknya intinya kalau kita ngelakuin kegiatan itu harus seimbang ya, jangan berat sebelah dan tetap jaga kesehatan gitu aja sih. Oke, Kalau Nadif, dari gimana Kak? aku setuju sih kayak sama statement Nadif barusan, karena kayak itu benar-benar penting gitu, karena apabila kita menjaga kesehatan diri kita sendiri, pasti aktivitas yang pengen kita laluin dan apapun yang ingin kita laluin pasti bisa terjalankan gitu, asal ada niatnya ya. Betul betul. Iya, Itu betul banget ya, kesehatan juga penting sih. Makanya kalian juga ya jangan terkadang kita harus diri kita, tapi kadang juga harus mikir diri kita, tubuh kita tuh butuh istirahat guys. Jadi kesehatan kita guys. Oke guys, ada pertanyaan dari Glory Marta. Kalau writer's block gimana ya? Itu bisa dijelasin nggak tuh? Writer's block tuh apa sih untuk mungkin yang belum tahu gitu? oke. Mungkin yang belum tahu writer's block itu keadaan dimana kita tuh udah bener-bener stuck gitu loh, nggak ngerti pengen nulis apa gitu. Nah, jadi kalau kita lagi masa writer's block, misal kita lagi nulis tiba-tiba stuck, nggak pengen nggak ngerti gitu mau nulis apa, ya kita bisa istirahat dulu. Jadi jangan maksain buat nulis walaupun kita tuh nggak ngerti gitu. Jadi takutnya kan nggak maksimal, mending kita istirahat dulu, refreshing, ngapain kayak yang biar kita tuh happy, seneng. Nanti kalau udah rasanya fresh itu bisa mulai nulis lagi. Gitu sih tips dari aku. Berarti bisa dibilang bahwa kalau seandainya kita ingin menulis gitu ya, berarti itu dibutuhkan pikiran yang jernih, benar nggak sih, Nadif? Iya, benar. Oke, ada mungkin ada pertanyaan lagi, gimana Kak? Mungkin aku ada pertanyaan nih lagi dari Diva Jacinda. Bagi referensi buku bagus dong, dan tentang apa bukunya? Gimana tuh Nadif? Oke, kalau dari bacaan aku ya, aku tuh itu kalau novel itu ya kebanyakan yang romance agama gitu sih, kayak misal Bulan Terbelah di Amerika, 99 Cahaya, terus kayak yang romance-romance remaja mungkin Aftermath You, Dylan, semacamnya. Terus bisa juga Habibie Ainun, Rudi, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Dan kalau mau baca buku aku boleh kok, ada juga yang mungkin Betul. cocok gitu ya. Iya, kayak guys dibaca bukunya Nadif guys. Tapi Nadif nih, aku juga ingin nanya nih, kan ngomongin rap ya, sebenarnya Ya. ada nggak sih genre favorit kamu gitu? Genre favorit ada sih, ya intinya kayak romance, terus keluarga, persahabatan, gitu-gitu sih aku kebanyakan yang suka. Oke, Pak. Emang lebih family friendly ya genre yang disukai sama Nadif ini. Iya. Bener gak ya? Gak ya? Mungkin ada nih pertanyaan dari Muhammad Mufti. Dalam penggunaan tanda baca menulis yang baik dan benar itu bagaimana ya?
Nah, kalau penggunaan tanda baca dan semacamnya itu kan namanya WebI ya, soal ejaan. Nah, itu kita juga perlu nih belajar WebI sebelum nulis supaya tuh kita ngerti aturan nulis yang benar. Sebenarnya dari yang aku bilang pertama tadi, sebelum nulis tuh membaca tuh penting ya. Kita juga kayak menganalisis gitu. Oh, kalau kalimat ini tuh pakai tanda ini, terus kapan kata harus di spasi. Nah, kalau WebI sendiri bisa dipelajari dari apa tuh, dari Kemdikbud kayaknya ada yang web Iya. soal WebI atau tata bahasa gitu. Oke, nah Oke, dari mungkin Mufti terjawab ya jawabannya dari Nadif. iya, mungkin itu bener sih, kayak kita harus merhatiin juga tuh kayak penggunaan tanda baca dalam apabila ingin menjadi penulis yang baik, pasti kan orang lebih nyaman juga kan kalau karya yang kita baca tuh apa penggunaan tanda bacanya tuh yang baik gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Amira Nada. Kalau Nadif kehabisan ide untuk ngelanjutin buku, biasanya apa nih yang Nadif lakuin gitu? Istirahat dulu sih, maksudnya kayak nyantai-nyantai dulu, refreshing atau ngapain. Jadi intinya tuh nggak usah maksain gitu loh. Nanti kalau emang udah bener-bener ada mood buat nulis, nanti ide itu akan muncul sendiri pasti itu. Oke, berarti baik lagi ya Div, ya. Berarti dibutuhkan apa ya, pikiran yang jernih dan yang fresh gitu ya Div, ya, untuk supaya bisa Iya, memikirkan diri yang benar, cemerlang juga, bener gak? Hmm. benar. Oke, terjawab ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lain lagi nih Div. Banyak juga ya, antusias komunitas juga besar juga ya katanya kalian. Banyak yang Bener nanya-nanya banget. nih. Kayak pada ini sih, pada terinspirasi mungkin Nak, dari apa statement-statement Nadif tadi yang sangat benar-benar inspiratif banget gitu, kayak bikin orang tuh nambah minat menulis mereka gitu. Jadi mungkin bisa langsung Betul. aja langsung pertanyaannya langsung dibacain. Oke, aku baca nih kali ya. Jadi pertanyaannya dari Nadira Alifa. Pertanyaannya adalah, ada gak penulis yang jadi role model atau figur yang jadi motivasi kamu buat menulis? Gimana tuh Nadir? Oke, kalau penulis yang jadi motivasi aku itu Gina Esnur, Agnes Jessica, sama Asma Nadia. Aku belajar nulis juga lihat apa ya, video-video tutorial yang mereka bikin dan tips-tips menulis dari mereka gitu. Oke Nadif, kira-kira apa yang membuat kamu akhirnya terinspirasi dari mereka gitu? Apa sih yang kamu lihat dari mereka gitu? Eh, apa ya? Aku tuh ingin jadi orang tuh apa ya yang pengen bermanfaat gitu kayak mereka. Jadi penulis kan itu bisa bermanfaat buat orang lain, memberikan ilmu atau semacamnya gitu, biar apa ya bisa jadi motivasi gitu. Mulia sekali berarti Nadif ini ya. Jadi apa ya? Meskipun apa ya di tengah kesibukan dan kesibukan jadi penulis gitu, dia tetap masih ingin menginspirasi dunia guys. Bener gak ya? Benar banget nih. Mungkin ini kan Nadif kan itu tadi salah satu tokoh-tokoh yang jadi role model Nadif ya. Mungkin selanjutnya Nadif nih yang bakal jadi role model buat generasi selanjutnya atau mungkin bagi para komunet yang lagi nonton Prime Time Live Discussion malam ini gitu. Betul Haikal. Sepertinya ada pertanyaan baru lagi nih. Iya bener nih. Mungkin aku bisa Coba langsung baca. bacain. Selain romance agama nih, ada yang pengen kamu baca nggak gitu? Genrenya mungkin yang dimaksud di pertanyaan ini, kayak genre apa lagi sih selain genre romance agama gitu, Nadif? Komedi suka, horor suka, ya itu aja sih kayaknya. Oke, berarti Nadif nih kalau aku lihat ya berarti suka genre yang apa ya melibatkan emosi gitu ya, apa ya, kan horor kan bener gak Ya, ya bisa Nadif? dibilang gitu. Iya ya. Mm, Hmm. iya. Sama sih aku juga apa ya, aku suka banget gimana baca buku aku ya. Bisa dibilang tenggelam gitu aku saat baca buku, bahwa aku tenggelam dari ceritanya karena karakternya, mungkin aku bisa nangis atau gimana. Itu ada pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan jika kalian membaca buku guys, sekali lagi. Bener kayak Bener banget. Sama sih jadi kayak ketika kita baca buku bener kata yang Nadif tadi, kayak kita berasa masuk ke dalam ceritanya gitu. Ini mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin dari RKG mungkin. Oke, pertanyaan dari Safa 3130 ya.
Kak, bisa jelaskan nggak buku Cucu Intelektual itu seperti apa? Gimana dia? Bisa jelasin belum nih? Oke, jadi buku Cucu Intelektual Tribute to B.J. Habibie itu singkatnya nyeritain tentang pandangan anak-anak muda bangsa Indonesia terhadap B.J. Habibie. Nah, di dalam bukunya tuh diceritain sedikit biografi tentang beliau dan ceritanya lebih fokus pasca beliau meninggal dunia. Jadi kan sosok beliau tuh buat banyak orang kan sangat dirindukan ya. Lain bisa ngasih motivasi di bidang sains dan teknologi, dia orangnya juga religius dan motivator soal bucin nih, cinta sejati. Nah, kayak buat para cowok gitu kan pengen jadi ayang terbaik buat ayangnya dan bisa membangun rumah tangga yang baik ke depannya yang hanya dipisahkan oleh kematian. Terus di situ kita juga apa ya, nyeritain tentang gimana sih anak-anak muda kayak kita nih yang zaman now kece badai itu bisa jadi penerus bangsa yang unggul seperti B.J. Habibie. Nah, jadi bukunya tuh apa ya, mungkin kalau dengar judul B.J. Habibie, aduh kayaknya serius nih, bosenin isinya mungkin politik-politik semua. Enggak, isinya enggak kayak gitu. Ini emang apa ya, aku susun kayak novel remaja biar enak dinikmati gitu. Jadi boleh banget nih nanti bukunya dimasukin list buku yang wajib dibaca gitu. Ayo guys, masukin buku Nadif yang tadi, buku Cucu Intelektual Tribute to B.J. Habibie ke wishlist Tokopedia kalian. Ya, Wah, bener banget nih, mungkin buat para komunitas yang mungkin udah sering membaca gitu atau mungkin baru mau mulai membaca buku, mungkin ini bisa jadi buku pertama kalian gitu untuk yang bisa jadi inspirasi buat kalian gitu sebagai generasi muda untuk bisa mengambil inspirasi dari tokoh B.J. Habibie gitu. Betul banget, dan kayak tadi Nadif bilang gitu, banyak banget yang manfaat yang mungkin bisa diambil dari buku Nadif yang tadi jelasin ya, kayak bisa jadi ayang yang baik untuk ayangnya di masa depan nanti, ataupun jadi apa ya, intinya bisa jadi inspirasi lah, bener gak ya? Benar-benar setuju banget, setuju banget. Mungkin kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, dan mungkin dikarenakan durasi juga mungkin ya. Jadi mungkin udah dari Nadif mungkin ada closing statement kan nih yang pengen dikasih buat teman-teman Komunite di luar sana gitu. Oke, hari ini kan kebetulan Hari Buku Nasional ya, jadi aku mau ngajakin nih teman-teman semuanya bisa ditingkatin lagi literasinya, minat bacanya, karena membaca tuh sangat penting sebenarnya buat ningkatin minat baca tuh nggak harus dari bacaan yang berat-berat, kok bisa dari topik atau genre yang kita suka gitu ya. Sama jangan baca atau akses tulisan tuh yang bajakan, karena itu tuh nyakitin banget sih buat pembuat karya. Cukup dia aja yang nyakitin, kamu nggak usah ikut-ikut. Dan buat semuanya yang udah nonton talk show malam ini, makasih juga Himanika UB udah undang aku buat live di sini. Gitu aja dari aku, makasih. Oke, terima kasih banyak Nadif. Terima kasih, sekali lagi terima kasih untuk Nadif atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di acara Prime Time kali ini, dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton Prime Time pada malam ini, termasuk khususnya pada para Komunite yang hadir pada malam kali ini. Aku berterima kasih banyak. Dan selanjutnya, Haikal, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Mungkin sama sih, kayak aku mungkin pengen ini sih ngulangin lagi tadi pernyataan Nadif gitu, kayak bener banget nih, mumpung lagi Hari Buku Sedunia, mungkin kayak akses lah buku-buku yang legal gitu agar kita menambahkan minat masyarakat untuk menjadi penulis gitu. Jadi terima kasih banyak banget Nadif atas masukan-masukan dan insight-insightnya gitu yang udah diberikan di live discussion malam ini. Terus terima kasih juga buat semua komunitas yang udah nyempetin waktunya buat nonton Prime Time live discussion malam ini. Terus mohon maaf juga apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan gitu, atau mungkin menyinggung yang keluar dari mulut aku atau mulut Raihan atau mungkin Nadif gitu. Jadi udah sih, mungkin kian nih Prime Time live discussion malam ini kayaknya ya gitu. Iya, kayak kita udah puas banget gak sih, di teman-teman komunitas juga kayaknya udah puas gitu dengan Prime Time kali ini. Gimana Nadif dengan diskusi kita malam ini? Ya, puas banget sih. Ya, kayaknya dengan apa berat hati kita akhiri ya pertemuan pada malam kali ini gitu ya. Ya, jangan, dan see you on the next Prime Time guys ya.
Betul, ditunggu nih prime time live discussion selanjutnya. Oke, terima kasih Komunite. Terima kasih Nadif. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah, thank you. Ya. Thank you.